Tiga. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tetapi sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Wildayanti dengan nomor induk mahasiswa 44240075. Saya Putri Azahara dengan NIM 44241104. Halo, saya Arek Rehan Susilo dengan NIM 44241920. Saya Petrus Marcelino dengan NIM 44240025. Oke, mari kita lanjut teman-teman dari analisis PT Pertamina Persero, lalu krisis yang dihadapi dan solusi yang strategis. Di bab 1, yang pertama itu adalah latar belakang dari PT Pertamina Persero yang merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi khususnya minyak dan gas bumi. Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan energi nasional Indonesia karena perusahaan ini juga mengelola distribusi bahan bakar minyak, pengelolaan minyak, distribusi gas, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan. Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, Pertamina menghadapi berbagai tantangan dan krisis yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi masalah tata kelola perusahaan, kasus korupsi, kelangkaan BBM, kebakaran kilang, fluktuasi harga minyak dunia, serta tekanan global terkait transisi energi hijau. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan energi masyarakat juga menuntut Pertamina untuk terus melakukan inovasi dan transformasi bisnis agar mampu bersaing di tingkat global. Di tengah perubahan tersebut, Pertamina dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, tetapi juga menjalankan bisnis secara efisien, transparan, dan berkelanjutan. Krisis-krisis tersebut memberi dampak besar terhadap ekonomi nasional, stabilitas sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai kondisi Pertamina agar dapat diketahui akar masalah dan solusi strategis yang tepat. Lalu kita masuk ke bab 2 ya teman-teman, dari profil Pertamina. Pertamina adalah perusahaan energi milik negara yang didirikan untuk mengelola sumber daya minyak dan gas Indonesia. Pertamina menjalankan bisnis dari sektor hulu hingga hilir yang meliputi eksplorasi dan produksi minyak serta gas, pengelolaan minyak di kilang, distribusi BBM dan gas, petrokimia, energi baru dan terbarukan. Pertamina memiliki jaringan distribusi energi terbesar di Indonesia dengan ribuan SPBU yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Pertamina juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan logistik, perkapalan, hingga pengembangan energi hijau. Seiring perkembangan zaman, Pertamina terus melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat internasional dan mendukung ketahanan energi nasional. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Erik. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan analisis internal perusahaan. Kekuatan tren. Didukung pemerintah sebagai BUMN strategis. Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk regulasi, kebijakan, dan modal. Infrastruktur luas. Pertamina memiliki kilang minyak, terminal BBM, kapal tanker, serta jaringan distribusi yang luas. Brand yang kuat, nama Pertamina sudah terkenal di seluruh masyarakat Indonesia. Integritas bisnis Pertamina mengelola bisnis energi dari hulu hingga hilir, sehingga memiliki kontrol operasional yang kuat. Pangsa pasar besar, Pertamina masih memiliki perusahaan utama dalam distribusi BBM nasional. B. Kelemahan, weakness. Ketergantungan pada energi fosil, pendapatan utama Pertamina masih berasal dari bisnis BBM dan minyak bumi. Infrastruktur yang tua, beberapa kilang dan fasilitas produksi memerlukan modernisasi. Efisiensi operasional rendah, biaya produksi dan distribusi masih tinggi. Risiko tata kelola Pertamina beberapa kali masih menghadapi kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Analisis eksternal. Faktor ekonomi Pertamina sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, subsidi pemerintah, hingga kondisi ekonomi global. Ketika harga minyak dunia naik, biaya impor minyak meningkat sehingga beban perusahaan menjadi lebih besar. Faktor publik. Harga BBM sering menjadi isu nasional karena berkaitan dengan langsung kebutuhan masyarakat. Pemerintah sering menugaskan Pertamina menjaga harga stabilitas
BBM meskipun kondisi pasar global mengalami kenaikan. Faktor lingkungan, dunia ini sangat sedang bergerak menuju energi hijau dan mempengaruhi dan pengurangan emisi karbon. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pertamina karena bisnis utama perusahaan masih berbasis energi fosil. Faktor teknologi. Perkembangan teknologi energi dan kendaraan listrik mendorong Pertamina untuk melakukan inovasi agar tidak tertinggal dari perusahaan energi global lainnya. Lanjut dengan analisis strategi bisnis Pertamina, perusahaan terus melakukan transformasi bisnis yang menghadapi perubahan industri energi global. Strategis bisnis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penjualan BBM, tetapi juga pengembangan energi masa depan. Strategi utama yang dilakukan Pertamina meliputi penguatan bisnis hulu minyak dan gas, pengembangan energi terbarukan seperti geothermal dan bioenergi, transformasi digital operasional perusahaan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan SPKLU, ekspansi kerja dan kerjasama internasional. Melalui strategi tersebut, Pertamina diharapkan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan, menjaga kebutuhan bisnis, serta menghadapi tantangan transisi energi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zara. Krisis yang dialami Pertamina. Krisis korupsi dan tata kelola. Pertamina beberapa kali menghadapi dengan kasus korupsi dan pengelolaan impor minyak dan proyek kilang. Penyebab pengawasan internal lemah, kurangnya transportasi, konflik kepentingan, sistem bioksi yang kompleks. B. Dampak kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, menurunnya reputasi perusahaan, efisiensi operasional. Berikutnya ada krisis kelemahan BBM. Kelemahan BBM pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, yaitu dari penyebabnya gangguan distribusi, cuaca buruk, kenaikan konsumsi mendadak, keterbatasan infrastruktur. Berikutnya ada dampak antrian panjang di SPBU, aktivitas ekonomi terganggu, kenaikan biaya transportasi, kepanikan masyarakat. Krisis kebakaran. Beberapa kilang Pertamina pernah mengalami kebakaran yang menyebabkan gangguan operasional. Itu dari penyebab dua, risiko teknis tinggi, belum operasional. Kerugiannya modern nasional. Berikutnya ada dampak pasokan keselamatan masyarakat, penurunan produksi. Berikutnya ada krisis harga BBM. Harga BBM sangat terpengaruh oleh harga minyak dunia dan nilai tukar dolar. Dampaknya ada subsidi meningkat, tekanan APBN, kenaikan harga kebutuhan pokok, demonstrasi masyarakat, krisis transaksi energi. Perubahan global menuju energi juga menjadi tantangan besar bagi Pertamina. Tantangannya ada penurunan pengumuman BBM, persaingan energi terbarukan, perubahan teknologi kendaraan, tekanan pengurangan emisi karbon. Dampaknya, risiko penurunan pendapatan, perubahan model bisnis, kebutuhan investasi baru. Dampak krisis terhadap masyarakat dan negara. Krisis yang dialami Pertamina tidak hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga mempengaruhi masyarakat dan negara secara luas. Dampak terhadap masyarakatnya, kenaikan harga transportasi,
naiknya harga kebutuhan pokok, antrian panjang di SPBU, menurunnya kepercayaan masyarakat. Dampak terhadap negaranya, beban subsidi energi meningkat, stabilitas ekonomi terganggu, tekanan terhadap APBN negara, menurunnya kepercayaan investor. Selanjutnya bab 4, solusi dan strategis perbaikan. Reformasi tata kelola perusahaan. A. Strategi, yaitu meningkatkan transparansi pengadaan, menggunakan sistem digital audit, memperkuat pengawasan internal, dan menerapkan sistem anti-fraud. B. Tujuannya mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Lalu ada modernisasi kilang dan infrastruktur. Strateginya adalah revitalisasi kilang lama, penggunaan teknologi otomatisasi, peningkatan sistem keamanan, dan predictive maintenance. Lalu tujuannya untuk mengurangi risiko kebakaran, meningkatkan kapasitas produksi, serta menekan biaya operasional. Selanjutnya transformasi digital. Strateginya monitoring distribusi BBM secara real time, penggunaan big data, sistem prediksi konsumsi energi, dan digitalisasi layanan pelanggan. Dampaknya adalah distribusi lebih efisien dan mengurangi kelangkaan BBM serta pelayanan masyarakat lebih baik. Diversifikasi energi. Fokus pengembangan yaitu geotermal, bioenergi, hidrogen hijau, kendaraan listrik, dan SPKLU. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menyesuaikan tren energi global, serta menjaga keberlanjutan bisnis. Lalu penguatan sumber daya manusia. Strateginya adalah pelatihan teknologi digital, sertifikasi internasional, budaya inovasi, dan program anti korupsi. Tujuannya adalah untuk memperkaya SDM lebih profesional, adaptif terhadap perubahan, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya strategi ESG, Environmental Social Governance. Environmental, pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, sosial, program CSR, keselamatan kerja. C. Governance, transparansi perusahaan, serta penguatan pengawasan. Dampaknya adalah menarik investor, lalu reputasi perusahaan meningkat, serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, inovasi dan masa depan Pertamina. Untuk menghadapi tantangan global, Pertamina perlu melakukan berbagai inovasi agar tetap relevan di masa depan. A. Inovasi yang dapat dikembangkan yaitu green energy, lalu smart energy, sistem berbasis AI, pengembangan kendaraan listrik, program pengurangan emisi karbon. B. Harapan masa depan adalah dengan inovasi dan transformasi yang berkelanjutan, Pertamina diharapkan mampu menjadi perusahaan energi kelas dunia yang modern, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, oleh teman saya, Bab 5 akan dibacakan oleh saya. Kesimpulan, Pertamina Persero merupakan perusahaan energi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan energi nasional Indonesia. Meskipun memiliki kekuatan besar berupa dukungan pemerintah, infrastruktur luas, dan penguasaan pasar nasional, Pertamina juga menghadapi berbagai krisis seperti korupsi, kelangkaan BBM, kebakaran kilang hingga fluktuasi harga minyak dunia, dan tantangan transisi energi. Berbagai krisis tersebut memberikan dampak besar terhadap perusahaan, masyarakat, dan perekonomian sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pertamina perlu memerlukan reformasi tata kelola, modernisasi infrastruktur, transformasi digital, diverifikasi energi, penguatan SDM, serta penerapan strategi ESG. Dengan transformasi yang tepat dan keberlanjutan, Pertamina dapat berkembang menjadi perusahaan energi yang lebih modern, transparan, kompetitif, dan mampu menghadapi tantangan global di masa depan. Saran bagi kelompok kami, Pertamina perlu meningkatkan pengawasan internal yang mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Modernisasi kilang dan infrastruktur harus dipercepat agar operasional lebih aman dan efisien. 3. Pengembangan energi terbarukan perlu diperluas oleh menghadapi transisi energi global. Transformasi digital harus terus dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan dan distribusi energi.
5. Yang terakhir, pemerintah dan masyarakat perlu mendukung upaya Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oke, teman-teman. Itu adalah presentasi dari kelompok 6, yaitu kelompok 6, dengan pembahasan yaitu dari PT Pertamina Persero. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam semua. Semuanya.